Siap. Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sini ada 5 emoticon ya. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian harus menjawab sesuai emoticon yang ada. Harus ada gerakan, ya. Oke? Oke. Ibu ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo, ada yang belum jawab? Ada yang belum jawab? Oke, Hans? Wisnu. Udah? Udah Kakak? saya. Gimana kabarnya? Kirana? Oke, sudah menjawab semuanya ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang, nah, di sini nanti ada kesiapan belajar kalian. Tapi sebelum kesini akan ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ibu absen terlebih dahulu. Afgan, Hadir. Fabian, Hadir. Gusti, Hadir. Hans, Kirana, Lingga, Hadir. Raja, Hadir. Wisnu, Hadir. Naban, Hadir. Radit, Sakit. Sakit, El, Sakit. Randy, Hadir. Ibra, Hadir. Rafael, Hadir. Ica, Melisa. Sakit. Oke, kemudian ada Aisyah, Sakit. Cinta, Sakit. izin, Mila, Sakit. Mira, Izin. Bulan, Izin. Zahra, Intan, Izin. Kasih, Maureen, kemudian Rafa, Hadir. dan Siska. Oke, hari ini banyak yang nggak hadir dan sakit ya. Jadi Iya. kita doakan teman kita yang sakit dan yang izin, semoga Allah beri kesehatan sehingga bisa Amin. belajar bersama bareng-bareng kalian nanti. Ya. Ya. Oke, jadi di sini untuk mengetahui kesiapan belajar kalian, silakan kalian barcode yang ibu berikan, atau bisa juga kalian klik link yang udah ibu kirimkan. Ya, silahkan dicoba dulu di barcode. Sudah semua? Oke. Siap, sangat siap, tidak siap, atau ya, cepetan ya. Iya. Rata-rata pilihnya pada apa ini? Sangat siap. Sangat siap. Oke. Terima kasih ya. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum ke gambar ini, oke. Sekarang kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nah, oke. Yang pertama apa? Jadi selama pelajaran ibu tidak boleh ada yang Main apa ya? main HP. Oke, jadi nanti HP-nya kalian simpan dulu di laci atau di saku. Nanti kalau misalkan seandainya ibu bilang boleh, silahkan kalian misalkan barcode atau kalian isi atau kalian bisa diskusi
menggunakan HP kalian, nah nanti baru kalian boleh menggunakannya ya. Tapi ketika selama pembelajaran, ketika ibu tidak mengizinkan atau tidak memerintah untuk menggunakan HP, jadi jangan main HP. gitu ya. Yang kedua apa? Selama pembelajaran ya jangan ngobrol ya, tidak boleh ngantuk. Jadi kalian harus fokus gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, tidak boleh berisik atau mengganggu temannya yang lain ya. Jadi harus saling mengingatkan. Misalkan ada satu yang berisik atau bercanda, dicuel aja ya, diingatin aja gitu ya. Oke, ada lagi? Dalam makan, Bu. Ya, dilarang makan di kelas ya selama pembelajaran ini. Tapi kalau mau minum dibolehkan ya, seperti itu. Ada lagi? Dilarang mancing. Kan lagi Mancing keributan lu. Ya, tidak boleh memancing keributan atau membuat emosi temannya ya. Itu ya. Ada lagi? Udah gimana nih? Dah. Ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, di sini ibu ada gambar. Kira-kira ini ada gambar apa? Ini saya. Yang gambar pertama. Putek Gambar pertama ada gambar apa dulu? pengawetan video. Ya, pengawetan. Ya. Yang gambar kedua? Putek. Putek. Ya. Oke. Nah, kita review pembelajaran kita minggu sebelumnya. Kita kan belajar tentang apa? Aldehyde dan keton. Ini kan nanti kita belajar aldehyde dan keton. Nah, minggu sebelumnya kan kita belajar alkohol dan ester, ya. Nah, alkohol dan ester itu gugusnya apa, masih ingat? Alkohol gugusnya O, H. Kalau ester O, ya. Masih ingat ya untuk penempatan si OH sama O. Kalau OH penempatannya di mana kemarin? Ujung apa di tengah? Ujung lantainya ya. Jadi kalau dia ada H-nya berarti nanti penempatannya ada di Ujung. lantai. Kemudian kalau ester berarti O ya. Ya. Itu berarti di mana? Di tengah ya. Nah, kira-kira kalau dari dua gambar ini, kalau minggu kemarin kita belajar tentang alkohol dan ester, nah nanti kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nanti akan kita pelajarin. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran kita, di sini ibu ada tes pemahaman awal kalian dulu, ya. Silahkan dibuka link yang ibu kirimkan dulu. Siap. Nah, boleh menggunakan HP-nya, ya. Ini, Bu. Ya, silakan. Di Padlet ya, silakan ditulis di situ. Nanti ibu pantau. Ada 5 soal, ya. Silakan. Yang pertama mengenai apa yang kalian ketahui tentang aldehyde dan keton. Boleh gugusnya atau boleh penamaannya, boleh. Sepengetahuan kalian. Ya, silakan diisi dulu.
di situ tulisnya apa atau namanya gimana. Jangan ngalangin dong. Ayo ditulis. Wisnu udah Wisnu. Bukan dua. Itu anonimus. Siapa sih anonimus? Tulis. Ya jangan dibagi ya. Anu nomor 2 dulu aja, kalau nomor 1 nomor sini. Siapa yang orang bulatan ini? Ayo tidak boleh menghalang-halangi temannya, kasihan. Siapa ini? Abdul Bu. Nomor 2, 3 atau Siapa itu? Anonimus. Anonimus. Ini siapa Bu? Bu. tidak boleh. Ayo cepat tulis sesuai ini yang dipertanyain. Good. Ibu bisa ngapus atau enggak? Siapa nih? Siapa nih? Nanti ibu enggak. Cepat. Tuh. Tulis. Ayo. Kau sini. Itu tuh yang anonimus coba. Anonimus tuh. Lupa dulu. Saya dimana dulu? Udah lanjut yang ketiga, pokoknya gimana saja. Siapa? Oke. Cepat. Oke. Habis itu anonimus. Ini ibunya. Ibu itu. Ah, iya. Bu saya diinin Bu. Dah, Tolong, boleh tolong. diginiin. Makasih Bu. Weh, keren banget. Jangan lupa ya, ada 5 soal. Ini baru soal nomor 1 sama 2. 3, 4. Ini masih kosong. Nah, nomor 4-nya kok jadi kosong? Ya udah, berarti kamu bisa aja yang satu. Ini ada nih. Perbedaan penamaan algorit dan ketat. Yang nomor 4. Bener nih, ya. Astagfirullah. Bukan. Jangan ngalah-ngalahin dong. Ayo. Jangan boleh ini. Iya. Spinol, spinol. Wih, spinol. Ayo udah pada sampai nomor berapa? Saya nomor Tiga. 3. Nomor 3. Nomor 3 Bu. Ayo ada lagi.
berlima? Belum Bu. Sudah semua belum? Belum. Dina sudah? Tahu. Ya. Sudah semua ya? Sudah? Oke. Silakan HP-nya disimpan lagi. Nah, oke, tadi berarti kalian sudah ada gambaran ya. Nah, sudah disimpan semua HP-nya? Silakan ditaruh di laci atau di samping kalian. Ya, diamankan. Oke. Jadi dari tes awal tadi kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Algebra dan keton. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti akan mengidentifikasi rumus fungsi aldehyid dan keton, ya. Kemudian yang kedua itu ada memberi nama senyawa aldehyid dan keton berdasarkan nama yupak ya dan nama trivial. Tapi ini kalau nama trivial itu nanti hanya ada beberapa aja ya, jadi tidak semuanya. Kemudian yang ketiga nanti kalian mampu menggambarkan strukturnya ya, struktur dari aldehyid dan keton. Jadi selain memberi nama, nanti kalian juga mampu menggambarkan strukturnya dari nama yang diberikan. Kemudian menjelaskan sifat fisika dan kimia aldehyid dan keton. Yang terakhir itu kalian mampu mengaplikasikan atau kegunaan dari aldehyid dan keton itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih gitu. Kan seperti yang udah Ibu singgung di awal tadi ya. Tadi itu ada kutek ya, sama ada pengawetan. Nah, itu kaitannya dengan aldehyid keton apa sih? Nah, nanti akan kita pelajarin ya. Oke. Jadi di sini kan ada 3 kelompok ya. Jadi nanti masing-masing Ibu minta kalian untuk mendiskusikan ya. Jadi kelompok 1, kelompoknya Lingga Gusti nanti mendiskusikan yang ini ya, mengidentifikasi gugus fungsi aldehyid keton itu apa, sama bagaimana cara tata namanya ya. Kemudian kelompoknya Rafael, Afgan, Rafa itu mengenai menggambar struktur senyawa aldehyid dan keton ya. Nanti misalkan ada heptanal, berarti strukturnya seperti apa. Nah, nanti akan yang diskusiin seperti itu ya. Kemudian yang kelompok yang perempuan yang Kirana kasih Ica, Zahra dan Siska nanti yang ini ya, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia aldehyid dan keton sama tadi kegunaannya ya. Nah, sudah Ibu share apa namanya sumber belajar yang bisa kalian gunakan ya. Kemarin udah Ibu share di link, atau kalian bisa juga menggunakan LKS kalian ya. Nanti silahkan didiskusikan. Siap Bu. Atau dalam hal ini kalian juga boleh menggunakan HP kalian ya, kalau misalkan masih butuh sumber referensi yang lain. Siap Bu. Ya, sama. Ya, silakan didiskusikan. Tapi kalian sifat fisika dan kimia.
Ini kok dia? Apa itu? Kalau nggak apa-apa. Dulu yang tulis. Digambarin ya. Jadi nanti di sini kalian
Oh, ini berarti dengan mikro pertama yang ada ini kan ini dari sini ya? Berarti kalau yang mau ini nggak apa-apa ya? Itu juga boleh. Ini kalau hexagonal berarti dihitung ininya. Oh, heksanal. Iya. Tinggi di pinggir ya? Dari pinggirnya. Ayo kelompoknya kasih deh bro. Oke. Kelompok besi sudah. Kalau 6 itu ini kan 6 itu Iya. Cari lagi. Satu lagi. Ada 5 ini. Bu,
Ini lantai induk ya. Berarti kalau itu seneng langsung aja yang roman aja kayak gini. Iya. Kalian kan nggak lihat sarangnya. Ya, Itu ya, kayak kita gitu. juga yang ada Hubungan dengan tapang tadi. Bokep kan. Nanti ada yang ini satu semuanya harus dijelaskan. Ya, kalau ada yang nggak paham boleh nanya dulu kamunya. Susah. Sini gua bagus. Iya nih. Bikin soal. Oke. Kalau lu yang mana? Gua bikin soal lu. Oke tuh. Oh iya dah. Ini juga mau. Ini ada. Beda ini aja kan. 3,3 meter bisa. Terus. Komunikasi sama aja. Yang minta gue, lihat gue itu bisa pergi. Kita tunggu. Bersih banget. Terus. Tadi udah dibilang apa sih? Aku gua kencing ini. Oh iya Bu, siap. Ya. Iya bisa. Bisa.
Ini bisa. Lu mau yang kayak lu mau yang mana ya? Lu itu ya lu bikin coklat lagi nih. Diganti belakang. Bikin coklat. Tuh, tanya Randy. Semuanya berapa meter ya? 5 meter. 5 meter. 2 meter. Bukan berapa? 4. 4. Ada 4. Tuh. Iya benar.
dibayar. Dibayar. Dia kan sewa nanti berarti dua kan karena nomor 1 jadi sampai dari ujung jadi OH terus habis itu tambahnya di 2,2 atas bawahnya Iya. Jadi ini kita dua, sekarang masih kanan kiri, kita dua, kanan kiri juga tiga, kemudian ada tiga. Kan soal 2,2 dimensi sentanol gimana nih pentanol sentanol C-nya ada 5 ya. Nah kalau aldehid itu gue pakai nol-nolnya apa penuh ini kan punya dari kanan ya, tapi sampingnya ada di sini. Pentanol, nanti satu. Jadi gugusnya setelah itu 2,2 dimeter ya. Berarti cabangnya ini nomor 2 ya. Saya minta sampai H2 karena dia masih iya. Tadi bagus. Yang ini. Kamu mau gitu? Belajar apa?
dong. Wisnu Gila. Oh, Wisnu demi Allah. Gila banget. Serius. Gila banget. Paling gila banget. Paling gila banget. Baru begini. Kasihan lah, masa gitu. Tidak, itu nggak ada akses kan? Nggak penuh. Ya. Tidak ada akses internet kan? Ini kan? Alhamdulillah. Mau ada speak dulu di sebelah. Dari buang naik. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok Rafa sudah? Alhamdulillah Sir. Sudah. Kelompok Tinggal Gusti gimana? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi sebelum kalian mempresentasikan ke depan, di sini Ibu akan ada SBP. Nah, Apa tuh, Bu? ini. Jadi nanti SBP-nya kalian harus menggerakkan tangan sama mulut kalian. Kan susah ya kalau mau rapi nanti. Nah, jadi di gini ya. Hari ini kan kita belajar tentang apa tadi? Aldehid ya. Aldehid tadi gugusnya apa? Aldehid. Kalau keton? Ingat ya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu bilang nanti berdiri ya. Jadi nanti kalau Ibu bilang Ibu bilang aldehid, kalian harus menunjukkan gugus ininya. Ada C, O sama H. Gimana caranya? Entah tangan kalian ini C-nya, ini O-nya, ini H. Tuh, itu kan H-nya. Tapi kalau misalkan yang keton, C, O, gitu dia nggak? Nggak? Kan kalau keton punya C, O aja, ya nggak? Ya, gitu ya. Jadi nanti Ibu cepet ya. Jadi kalian harus fokus, ya. Kalau yang H nanti sambil mulutnya H, gitu nggak apa-apa, ya. Kan kalau ada itu kan kalian nggak bisa pakai dua tangan. Masa kakinya mau bentuk H gimana, ya kan? Makanya ada suara ini aja, gitu ya. Ayo sekarang berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Nah, silakan tangannya nanti gimana buat ini ya. Kita breaking terlebih dahulu. Biar nggak beri. Gak apa-apa, ini masih ingat kan? Kalau aldehid gugusnya adalah COH, kalau keton CO. Jadi jangan sampai ada yang salah ya. Oke. Jadi dengerin ibu ceritanya ya. Jadi hari ini itu kita belajar tentang keton. Oke, kemudian dalam keton itu dia berisomer dengan aldehid. Oke, dalam reaksi Fehling, gugus yang menghasilkan endapan merah bata adalah gugus aldehid. O-nya gimana? Oke, sedangkan ada gugus fungsi yang ketika direaksikan dengan reaksi Fehling maupun Tollens itu tidak bisa bereaksi, yaitu adalah gugus keton. Oke, berarti udah fokus semua ya? Oke, udah, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Kita mulai presentasi hari ini dari kelompok 1. Ayo silahkan maju ke depan.
crawling yang gue ajarin. Siap. Ya. Nah, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan identifikasi fungsi senyawa keton dan aldehid serta tata namanya juga. Boleh, silakan. Nah, boleh ya. Silakan saudara-saudara di papan di sini. Dari posisi ini dua itu bisa orangnya nomor 2, 1, 2, 3. Jadi dia di nomor 2. Dari sebelah sini sama 1, 2, 3. Jadi 2. Ada di sini di sekitar ini sudah tinggal. Silakan diperhatikan temennya. Ya, Bu. Bisa. Oh, bisa. Nah. Satu aja, satu. Nah. Oke, H. Ya, oke. Pokoknya di atas kembali. Itu boleh kan? Nah, ayo perhatikan. Oke, di sini itu saya bakal ngejelasin perbedaan dari struktur aldehid dan keton. Kalau di sini ini kan gugus fungsinya ya. Gugus fungsi di aldehid itu
itu selalu berada di ujung dan berikatan dengan H. Jadi kalau misalkan ngelihat strukturnya itu tuh tulisannya jadi CH O. Ini itu ujungnya. Dan kita ambil contoh kalau misalkan yang asetaldehid, bentuk dari aldehid. Itu CH3. Nah, CH3 ini tuh si R-nya. Jadi kita tinggal mengubah si R-nya itu jadi CH3. R-nya itu dimaksudin itu kayak karbon lain atau karbon lain. Nah, kalau yang di keton itu tuh R-nya sama R aksen itu atom karbon lain. Jadi kalau dilihat ya, di keton itu si CO-nya itu selalu di tengah. Beda sama si aldehid. Nah, kalau misalkan aldehidnya ini kan si CH itu berada di akhir kan, ya, artinya dia tuh cuma bisa nyambung sama H kalau nggak R. Kalau misalkan dia nyambung sama R, berarti dia berubah jadi keton. Jadi keton. Nah, kelihatan ya perbedaannya kan? Yuk. Oke, lanjut lagi. Ayo, terus perbedaannya. Coba, Hans atau siapa? Hans, silakan dibacakan. Jadi rumus umumnya itu ya yang rumus umumnya itu R garis CHO. Terus contoh senyawanya itu formaldehida, asetaldehyda, sama benzaldehyda. Itu untuk aldehid atau keton? Untuk Aldehid. Ya, terus kalau yang ketonnya? Terus ada lagi?
rumus umum sama contohnya ya tadi ya. Nah, betul. Ada lagi? Lanjut ya. Masing-masing ini kalau misalnya direaksiin sama tolen atau velin ada reaksinya. Aldehid itu kalau dia direaksiin sama tolen atau velin dia jadi cermin perak atau endapan bata merah, sedangkan keton kalau direaksiin sama velin atau tolen dia nggak ngerasain apa-apa. Tadi Bu Anjar udah sempat singgung pas kita ice breaking. Iya. Kenapa? Soalnya velin atau tolens itu dia oksidator lemah, jadi hanya bisa ke aldehida aja. Yang bereaksi itu aldehida aja, atau enggak. Nah, buat penamaannya masing-masing penamaan dipakai akhirannya itu gampang. Kalau misalnya aldehida, itu kita tinggal tambahin AL aja. Kalau keton kan ON ya, jadi butana jadi butanol, propana jadi propanol. Jadi Nah, jadi untuk aldehid itu keaktifannya atau oksidasinya gampang dioksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, sedangkan kalau untuk yang keton itu susah dioksidasi kecuali dia memakai oksidator Oksidator super. Sudah. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Aman Bu. Aman. Ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. gitu tuh ya Bu. Dua sini dulu kelompok 2. Cara menggambar skala Ya, bisa. Jangan mirip-mirip Pak. Udah kasih mereka Sebelahnya aja Pak. Tahu. Orang nggak menghargai masalah. Ada. Sudah, ayo. Dibuka dulu dong, ayo. Bawa. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 2. nama saya Rafa. Nama saya Rafael. Nama saya Ben. Wisnu. Saya ingin menjelaskan rumus Kan dong, cara menggambar. Ya, Cara menggambarinnya aldehid sama keton. Dimulai dari keton ya Bu. Ya. Silakan. Keton, ayo siapa? Tulis di jalan. Ayo. Kelihatan kok, Kelihatan nggak? Mati. Apa itu? Nah, ya. Sambil diceritain dulu gimana kalau apa namanya? Kalau cara menggambar itu biasanya udah ada namanya atau Oh iya. gimana? Kasih tahu namanya dulu. Bisa ini cara penggambarannya biasanya kita udah ada namanya seperti yang di depan ya Bu. Betul. Jadi memudahkan kita untuk menggambarnya. Ya. Cabang-cabang ya. Iya. Oke. Nanti jelasin kok. Sama Tuan Abdul. Mana? Ayo. Baiklah Abdul. Nah, ayo, gimana? Jelaskan. Jadi dia udah kanan itu
6 itu sama dengan gugus keton. Ya betul. Terus Ya, jadi sini kita bikin banyak kan? Sama rantai Iya. sama Periksakan berarti ceknya berapa? C-nya 6. Ya ditulis dulu ceknya ada 6. Apa? C dulu C semuanya. Oh iya, ya maaf. C sebanyak 6. C lagi. 1, 2, Ya. 4, 5, 6. Oke. Kemudian heksanonnya nomor berapa? Kedua. Heksanonnya di nomor Heksagonal di nomor 2. 2. Berarti O-nya. Oke, cabangnya di nomor 3. Oke, 3 mana? Ini. Sip. 3-nya ini berarti Oke. Hah? K3. H-nya besar. H-nya apa? Nah, stripnya mana strip ke bawah? Strip dulu. Oh ini. Nah, ya. Ya. Terus dilengkapin. Kurang apa itu? H. Hanya dong, hanya yang tadi diajarin itu berapa? H-nya itu berapa? Tiga. Iya. Tiga. Ya itu yang ujung. H3. Terus dilengkapin. Oh iya. Oke, terus Itu berapa? lagi. Di sini cuma di ujung ya? Ah. Pojok kan? Ya. Yang 3. Ya. Good boy. Oke, lanjut. Samping-sampingnya berarti berapa? Nah, ini apa sih, Cek? Yang H3. Ayo, H2. Oh, jangan 2. Ya. Ini jangan 2. Ya. Ya, berapa? Yang gede kurang kelihatan. Kelihatan kok, kelihatan nanti. Yang kan di belakang 2. 2. Di sini strip lagi. Strip 3. Gede dong. Sehat, 3. Dan yang itu ada yang masih kecil. Dua. Ya. Namanya belum. Hah? H-nya dul. Ya Allah, ini susah banget kekecilan. Maaf. Ya, benerin dulu. Ya. Santai ya, santai. Ya, Cut. Lagi dua. Oh iya, 2 maaf. Ini 2. Terus yang itu sampingnya Lagi samping. Ya, kalian sehat. H tambahin H lagi. Oke. Satu lagi enggak? Enggak. Nah, berarti gambarnya seperti ini ya. Ini Iya. ya. Ada contoh lain? Enggak ada, Bu. Ada. Ayo lagi lanjutin. Ada. Ini kan baru ketahuan, lanjutin lagi. Absen. Itu norak. Lagi. Dah. Yang itu udah kelihatan. Nah, ini ada contoh kedua. Oke, ayo silakan. Sobat. Saya akan menjelaskan yang aldehid ya Bu. Tadi kan keton. Jadi caranya gimana? Kita nyari indukan dulu, pentanal. Biasanya kalau aldehid kan tadi yang udah dijelasin Gusti ada alen. Pentanal tuh C-nya ada 5. Tadi kita terus dulu nih Bu. Ya. Oke, kemudian Kemudian kan dia nggak ada nomor di sini ya. Berarti kita di ke-1 ya Bu. ya betul. Saya ngambil dari ujung. C O. Enggak apa-apa, Bang. Oh. Nah. Kelihatan beda ya. Nah, terus Terus habis itu cabangnya ada 2,2 di metil. Berarti di 2 ya Bu. betul. Nah,
nya. Terus ini H2 juga. Yang terakhir. Dan terakhir CH3. Terus ada lagi? Udah Bu? Sudah. Udah. Ayo, ada satu lagi? Masih ada kan? Oke, ayo lanjutin dulu. Lanjut. Nanti Lanjut dulu. coba mandi ke sini dong. Kecilin dulu dong. Ayo udah. Katro di. Orang Katro. Ya, dikatasin lagi. Udah, ayo. Kelihatan nggak kuning? Kelihatan ada nggak kelihatan teman kita. Pakai ini dulu, biru dulu. Dan Norak. Katro diem. Kelihatan nih. Kelihatan kan semua? Kelihatan kan? kelihatan. Kelihatan. Di-nya mana? Tadi di metil kan-nya kecil. Ya buat tulisan. Di. Nah. Ini kan butanan. Ah. Kalau itu maksudnya butan ya. Betul. Jadi butan itu ada rantainya itu ada chainnya itu ada 4. Dua, tiga, empat. Oke, terus. Petanannya di nomor dua. Berarti CO ya. Oke, ada cabang di nomor. Tulis dulu cabangnya. Oke, terus. Masukin di akhiran itu Oke. Nah, ya. Ada lagi? Ada contoh lagi? Ada Bu. Oke. Santai, Bu. Kalau ini yang ada cabangnya ya. Iya. Sekarang gimana kalau Ada cabang. tangannya jangan dulu. Jangan dulu. Nah, di sini kan kita memakai ini kan propana. Ini kan A-nya itu dari rumus ini, aldehid ini. Nah, ini kan propana itu kan 3. Nah, ini pakai ini 3. Terus? Dan sini tetap kita pakai 3. Nah, di sini penutupnya pakai CHO karena alihir. Ya. Alihir. Oke. Sudah? Lanjut. Sudah? Tutup ya dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ulang tidak? Kelompok tidak, ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama berwujud gas yang baunya tidak enak. Suku-suku lain berwujud cair dan makin panjang rantai karbon, baunya makin harum seperti buah. Sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua itu titik didih dan titik leleh. Aldehida dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang berjumlah atom C-nya sama. Dan yang ketiga, daya hantar listrik aldehida dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Selanjutnya sifat kimianya, ikatan aldehida dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekul tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Yang kedua, kepolaran aldehida dan keton merupakan senyawa polar. Ketiga, reaktifan aldehida lebih reaktif daripada keton. Lanjut ke proses pembuatan aldehid. Pertama itu ada oksidasi dari alkohol primer. Yang kedua itu ada destilasi kering garam Na karboksilat dan garam natrium format. Yang ketiga itu ada dari alkyl ester format dengan reaksi Grignard. Yang kedua itu ada proses pembuatan keton. Itu dari oksidasi alkohol sekunder. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari aldehid. Yang pertama kita pakai yang C1 yaitu formaldehid digunakan sebagai pertama itu untuk insektisida dan pembasmi kuman. Kenapa? Karena di formaldehid itu terkandung racun yang sangat reaksi merusak dinding sel. Kemudian kita juga tulis di sini penggunaannya sebagai bahan baku pembuatan dalam buatan. Nah, manfaat keton itu pelarut senyawa karbon, misalnya kayak sebagai pembersih cat kebo kayak yang tadi. Nah, terus bahan baku pembuatan zat organik lain kayak sepertinya kloroform yang digunakan sebagai obat bius. Terus juga aseton yang sebagai pelarut untuk lilin, plastik dan sirkuit. Sekian dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Komisioner sudah cukup jelas ya. Oke. Jadi kita bahas belakang para. Tadi kalau aldehid itu adalah rumusnya CO. Kalau keton CO. Nah, kemudian tadi untuk penamaan aldehid berarti belakangnya dengan al ya. Kalau keton berarti belakangnya on ya. Nah, gimana sih cara penamaannya? Ini Bu tambahkan sedikit ya. Jadi kalau untuk aldehid itu penamaannya itu kita mencari rantai terpanjangnya ya. Jadi ini rantai terpanjangnya itu yang lurus nanti ya. Nah, rantai terpanjang ini yang disebut sebagai induk. Kemudian di luar rantai terpanjang ini berarti dia sebagai cabang ya. Untuk penomorannya itu dimulai dari yang gugus aldehidnya. Aldehidnya kan ada di paling ujung ya. Berarti nomor satunya dari sini, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, ini untuk aldehid. Paham ya? Sekarang untuk keton. Keton karena tadi gugusnya itu kan dia CO ya. Jadi di tengah berarti untuk penomorannya sama. Jadi kita memilih urutan si CO itu yang paling terdekat. Ini kan ada sebelah kiri sama kanan ya. Kalau dari sebelah kiri CO-nya nomor 2. Kalau di sebelah kanan CO-nya nomor 3. Berarti kita milih dari sebelah kiri ya. Nah, jadi kita letakin ini sebagai rantai induk ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini 3, ini 4 ya. Sama seperti aldehid. Di luar induk berarti dia sebagai cabang ya. Kemudian kalau untuk cara menggambarnya tadi sudah paham ya. Dari rantai induk terus dia nomornya berapa, cabangnya apa, di nomor berapa ya. Untuk kegunaannya tadi juga udah disinggung ya. Kalau aldehid biasanya itu dia sebagai formalin buat insektisida ya. Kalau keton biasanya buat
pembersih buku ya, yang sering biasanya dipakai ya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi di sini untuk mengetahui kemampuan kalian, ini nanti di sini Ibu ada kuis, silakan dikerjakan per kelompok ya. Oke Bu, siap. Ya, jadi dikerjakan per kelompok. Siap Bu, siap Bu. Silakan dikerjakan ya. Kerjakan dulu. Ayo. Untuk menguji pemahaman kelompok kalian. Satu ya. Satu sampai 5. Gua 5 oke 6. Jangan diulang lagi. Belum dari gua aja. Baca nomor 2. Ayo sudah selesai? Lanjut lagi. Mama yang bapak dulu sama Apa coba? C3 Berarti 4 ventil ventil ada 3 heksanon. Ayo sudah semua ya? Sudah? Udah. Oke. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa? Oke, aldehid ketonnya tentang apa aja? Kata namanya, cara belajarnya, reaksinya, Iya rumus. udah proses pembuatannya, terus aplikasinya, kegunaannya, manfaatnya ya. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, pembelajaran hari ini yang kalian rasakan gimana? Semangat, serem, bahagia. Semangat, feeling good, feeling good. Terus apa lagi? Kelompoknya Hans gimana tadi?
Kita ini. Ditanya juga. Belajarnya gimana? Tunggu. Seru ya? Senang pasti. Semangat ya? Senang. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar ester dan asam karboksilat ya. Oke, Bu. Pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Iya. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin.